Perkenalkan, nama saya Willy Tarsisius Loho, NIM 19051047, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang hukum laut dan bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester hukum laut. Hukum laut pada umumnya adalah hukum yang mengatur tentang daerah-daerah laut internasional yang dimana diatur dalam perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Laut. Perjanjian laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang laut. Yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Juga para ahli yang berpendapat tentang hukum laut, yaitu Dr. Wirjono Projokoro, sarjana hukum. Ialah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan. Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Juanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Deklarasi Juanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Pentingnya hukum laut. Pentingnya hukum laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan, serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, maka hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga mengatur tentang kompetisi antar negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antar negara-negara maju dan berkembang. Sumber-sumber hukum laut. Hukum kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum laut yang dipakai, terutama sampai pada tahun 1958. Hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 29 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB 1 tentang hukum laut. Berhasil menelurkan 4 konvensi. Demikianlah video materi tentang hukum laut dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan pengucapan, dan terima kasih telah menonton.